Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Muarabungo, jurusan PAI 5B. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Mawadah MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian, landasan, dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain, pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian utama, yakni kepribadian Muslim. Kepribadian yang memiliki nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan ajaran Allah. Menurut Hasan Langulung yang dikutip oleh Dijamuluddin 1999, pendidikan Islam ialah pendidikan yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu 1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri. 2. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. 3. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. 4. Mendidik anak agar beramal di dunia ini untuk memetik hasilnya di akhirat. Adapun Muhtar Bukhari yang dikutip oleh Halim Soebahar mengatakan pendidikan Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah siswa dan keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yang mendasarkan program pendidikan atau pandangan dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kendati dalam peta pemikiran Islam, upaya menghubungkan Islam dengan pendidikan masih diwarnai banyak perdebatan, namun yang pasti relasi Islam dengan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang. Mereka sejak awal mempunyai hubungan filosofis yang sangat mendasar, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Yang dimaksud dengan pendidikan Islam di sini adalah, pertama, ia merupakan suatu upaya atau proses yang dilakukan secara sadar dan terencana, membantu peserta didik melalui pembinaan, asuhan, bimbingan, dan pengembangan potensi mereka secara optimal, agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai keyakinan dan pandangan hidupnya demi keselamatan di dunia dan akhirat. Kedua, merupakan usaha yang sistematis, pragmatis, dan metodologis dalam membimbing anak didik atau setiap individu dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh demi terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran Islam. Dan ketiga, merupakan segala upaya pembinaan dan pengembangan potensi anak didik untuk diarahkan mengikuti jalan yang Islami dengan memperoleh keutamaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya landasan pendidikan Islam. Adapun dasar dari ilmu pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran.
Al-Quran adalah landasan utama dalam ilmu pendidikan Islam. Al-Quran merupakan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian sesuai dengan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam ilmu pendidikan Islam, hadis atau sunnah Rasulullah memiliki dua fungsi, yakni menjelaskan hal yang ada dalam Al-Quran yang bersifat umum dan memberi pengertian tentang cara hidup Rasulullah SAW serta bagaimana cara perlakuannya terhadap orang lain. 3. Ijtihad. Adapun landasan ketiga dalam ilmu pendidikan Islam adalah ijtihad. Para sahabat ulama dan para cendekiawan muslim, para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia hebat, hasil didikan Rasulullah sendiri. Bagaimana Umar bin Khattab yang senantiasa dapat mengambil ijtihad dan menghendaki kemaslahatan umat. Ijtihad diperlukan mengingat tidak semua kejadian di masa modern ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. 4. Warisan pemikiran Islam. Warisan pemikiran Islam juga dapat dijadikan landasan atau dasar dalam ilmu pendidikan Islam untuk dapat mengatasi masalah di kemudian hari. Warisan pemikiran Islam dari para ulama juga merupakan wujud refleksi ilmu pendidikan Islam itu sendiri dan dinamika Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya tujuan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam tentunya memiliki tujuan agar hidup manusia dapat berjalan dengan seimbang dan sejahtera. Berikut ini adalah tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh. 1. Memberi petunjuk bagi manusia. Memberi petunjuk agar umat manusia dapat menjalankan tugasnya secara khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya serta dapat mengelola alam sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadarkan peran manusia sebagai khalifah. Menyadarkan manusia bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia hendaknya menganggap hal tersebut sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membimbing umat manusia. Membimbing manusia agar memiliki akhlak dan perilaku yang mulia dan bergaul dengan sesamanya atau makhluk lainnya. 4. Membina potensi manusia. Membina manusia agar dapat memaksimalkan potensi jiwa, raga, dan akal agar dapat menuntut ilmu dan memiliki keterampilan yang dapat mendukung tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.